Stop berpikir berlebihan. Kenapa? Ayo, stop berpikir terlalu jauh. Stop berpikir hal negatif yang belum terjadi. Stop berpikir hal yang sama yang berulang-ulang, yang mungkin yang paling kau takutkan. Stop untuk semua Anda pikirkan. Sebab kenapa? Saya percaya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34. Ya, Matius 6 ayat 34. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya sudah, kasih clue. Udah, jangan overthinking. Pikirin hari ini gimana nanti besok deh. Nah, melatih saudara. Dan hati-hati, kita harus bukakan. Ternyata saudara, ratapan pasal ketiga, ya, ini ada di PowerPoint ya, ratapan 3 kalau nggak salah, oke ada ya, ayat 20 saudara, jelas dikatakan ada hal yang istimewa dari mindset pikiran saudara. Ya, baca sama-sama. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekanlah dalam diriku. Saya ulangi, jiwaku selalu teringat akan hal itu, akibatnya tertekan. Jadi ratapan berbicara dia mengingat hal yang buruk, dia tertekan jiwa. Nah, kata teringat dalam bahasa aslinya berarti merekam. Saya harus katakan, dalam pikiran Anda dan saya ada yang namanya neural pathway, jalur-jalur pola pikir yang sudah terbentuk dari sejak kita lahir, dalam kandungan, bertumbuh, remaja, terus itu jadi pola. Contoh, Pak Henry ini dulu terlahir sebagai orang yang namanya melankolis berat, ya, kemudian susah bergaul, orang yang introvert berat. Saya punya teman cuma 1 orang sahabat, SD orang yang sama, SMP orang yang sama, SMA orang yang sama. Bayangkan orang model begini susah bergaul. Akhirnya saya depresi, terus memikirkan hal yang gak baik. Saya psikosomatis berat. Saya orang yang dikuasai oleh pikiran. Kalau pikiran saya gak bernafas, saya terikat dan saya benar-benar gak nafas sampai mau mati harus oksigen. Saya kalau memang mikirnya melihat pisau sampai depresi berat, melihat lantai tinggi saya ketakutan karena swing berkata suatu melompat. Pikiran saya menjadi monster buat saya, dan itu ada neural pathway. Mohon bicara. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya melayani, Tuhan pulihkan. Tetapi saudara, saya katakan, bekas jejak-jejak ini, kamu tidak yang namanya paham gimana merestorasinya, itu cenderung mengarah ke sana. Khawatir, mudah menyerah, mudah lelah mentalnya. Kenapa? Contoh, Anda naik sepeda di sebuah jalanan tanah liat. Ini basah karena bekas hujan. Setelah itu jalan ini punya namanya jalur-jalur bekas ban itu. Sampai di sini paham, boleh katakan amin. Besok hari jalur itu tetap ada. Amin. Lusanya jalur itu tetap ada. Amin. Ketika hujan turun, air mulai mengalir ke arah jalur itu. Nah saudara, itulah kita, pola pikir kita neural pathway. Anda pernah berpikir bunuh diri, Anda pernah pikir takut, Anda mikir cancer, Anda pernah mengalami sesuatu berulang, pikiranmu merekam, sehingga bekas pikirannya seperti tanah liat yang ada bekas jalurnya. Kalau Anda nggak paham gimana cara mengubah jalur ini, Anda akan sulit. Anda mulai berkhotbah, Anda mulai melayani, ketika terjadi sesuatu, ada sakit tertentu, jalur itu mulai mengarah, cancer. Jalur itu mulai mengarah, bangkrut. Jalur itu mulai mengarah, udahlah mati mau bunuh diri. Kenapa? Loh saya menjadi hamba Tuhan. Loh saya sudah jadi orang Kristen. Kenapa ini bisa? Karena ini tidak tahu gimana cara untuk merestorasinya. Saudara, Roh Kudus bukakan cara merestorasi ini ketika saya ada di zaman COVID. Oke? PSBB masih ingat? Kita berapa lama nggak bisa keluar. Setelah itu orang ke rumah di saya, beberapa pengerja mengajak saya, Pak ini udah keluar. Ya. Zaman Lembang udah berlalu Pak katanya. Bapak jangan terasa bersalah. Udah Bapak udah isolasi 3 bulan kan di rumah sakit. Udah aman lah. Dekat-dekat kami lah ya. Saya nggak mau dekat orang ya, waktu takut tertular gitu ya. Saya masih COVID itu sudah. Saya 3 bulan diisolasi setelah kita sama dari Lembang di sini. Ya, hampir mau mati suatu Tasikmalaya. Dan tapi orang-orang tuh, Pak kita naik gunung tuh, nggak usah lah. Jangan takut Pak. Gunung ini biasa kita naik di daratasi. Ada jalurnya, saya tahu jalurnya kok. Sudah ada jalurnya jelas. Jadi kami naik ke sana. Begitu ke sana, jalurnya hilang. Tertutup yang namanya rumput-rumput. Paham kenapa?
Kalau sudah sekian bulan tidak pernah ada orang menginjak jalur itu. Paham? Rumputnya mana? Kami selesai. Mana jalurnya? Oke, kita kembali ke jalur dalam pikiran. Kalau Anda tahu kelemahan seringkali membuat Anda berulang-ulang berpikir internet lah, Google lah, hindari itu. Pertama, oke? Hindari, stop. Jangan buka, stop apapun buka. Galau pun stop, saudara. Stop, jangan bicarakan. Stop, jangan ungkapkan. Stop, biar ini tidak ada kembali.